Di adegan ini aku kasihan deh sama Nyonya Puff karena pohon apel sampai tumbuh di mulutnya. Nah, jadi ceritanya Tuan Crab dan Plankton sedang memperebutkan bintang yang diberikan di kelasnya Nyonya Puff. Nah, siapa yang berbuat baik maka dia akan diberikan bintang tuh. Tapi Tuan Crab dan Plankton sama-sama nggak mau kalah nih untuk ngasih buah-buah itu kepada Nyonya Puff supaya dikasih bintang sama Nyonya Puff. Sampai akhirnya mulut Nyonya Puff ini penuh banget tuh sama buah-buah yang mereka lempar. Dan Plankton itu iseng banget tuh, jadi dia masukin bijinya pohon apel di mulutnya Nyonya Puff. Setelah disiram, bijinya tumbuh deh tuh jadi pohon apel. Nyonya Puff ini pun sampai marah banget sama mereka berdua. Dan endingnya pun Nyonya Puff ini mukul Tuan Crab dan Plankton pakai pohon apel yang tumbuh dari mulutnya tadi. Menurut kamu gimana nih? Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Nyonya Puff jadi korbannya SpongeBob lagi nih guys. Nah, jadi ceritanya pada saat itu SpongeBob ini ada ujian untuk mendapatkan SEA. Tapi sebelum ujian dimulai, Nyonya Puff udah tertekan aja tuh karena ulahnya SpongeBob. Nah, kemudian SpongeBob ini pun lulus nih ujian tahap pertama, yaitu ujian lisan. Setelah ujian lisan yang diberikan oleh Nyonya Puff, SpongeBob pun akhirnya mendapatkan ujian mengemudi secara langsung. Tapi Nyonya Puff udah khawatir aja tuh sama SpongeBob, takut dia berulah lagi. Nah, bener aja kan, ujiannya belum dimulai aja SpongeBob udah ketakutan dan tremor gitu, ngebayangin gimana dia melintasi lintasan untuk ujiannya. Tapi Nyonya Puff sabar banget tuh guys, karena dia ngeyakinin dan ngebimbing SpongeBob supaya bisa melewati ujiannya dengan baik. Nah, ujiannya pun akhirnya dimulai nih, jadi Nyonya Puff meminta SpongeBob untuk menekan pedal gas yang ada di perahu tersebut. Tapi SpongeBob malah salah injak dan jadi deh kayak gitu. Ternyata Tuan Crab bisa bucin juga loh. Nah, jadi ceritanya pada saat itu Tuan Crab ini jatuh cinta kepada Nyonya Puff. Tuan Crab pun mengajak Nyonya Puff untuk berkencan. Tapi yang anehnya SpongeBob malah jadi korban nih dalam hubungan mereka. Karena Tuan Crab ini menyuruh SpongeBob untuk membelikan hadiah kepada Nyonya Puff. Dan parahnya lagi, hadiah-hadiah tersebut harus dibeli pakai uang pribadinya SpongeBob nih. Tapi anehnya SpongeBob nurut aja tuh sama Tuan Crab. Sampai pada akhirnya SpongeBob pun bolak-balik hingga ratusan kali demi membelikan hadiah untuk Nyonya Puff. Padahal yang bucin kan Tuan Crab ya, tapi kenapa SpongeBob yang jadi korban? Menurut kamu gimana nih? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nyonya Puff kerja di restorannya Tuan Crab. Nah, jadi ceritanya Nyonya Puff ini memiliki sejumlah utang kepada Tuan Crab. Karena Nyonya Puff tidak sanggup membayar hutang-hutangnya, jadi Tuan Crab menyuruh Nyonya Puff untuk bekerja di restorannya. Karena tingkah laku SpongeBob yang benar-benar bikin greget, jadi Nyonya Puff ini sampai kehilangan kesabarannya tuh. Dia pun marah dan memutuskan untuk keluar dari restorannya Tuan Crab. Pada saat di dalam mobil, Nyonya Puff ini melihat selembar surat yang ditulis oleh SpongeBob. Dia pun marah kemudian merobek-robek surat itu. Tapi ada Pak Polisi yang datang tuh. Awalnya Nyonya Puff khawatir nih akan ditangkap oleh polisi, tapi setelah diingat-ingat lagi, ternyata tingkah laku SpongeBob itu lebih menjengkelkan daripada ditangkap polisi. Dia pun akhirnya dengan sukarela menyerahkan dirinya kepada polisi untuk dipenjara tuh. Kayaknya Nyonya Puff benar-benar punya dendam pribadi deh sama SpongeBob. Tuh buktinya aja Nyonya Puff rela nyamar jadi kurus kayak gitu demi menghancurkan SpongeBob. Nah, jadi ceritanya SpongeBob ini lagi lomba nih, tapi dia selalu menang dari peserta lainnya. Nyonya Puff pun kesal, kemudian dia berinisiatif untuk menghancurkan SpongeBob sendirian. Dan terjadilah kejar-kejaran antara Nyonya Puff dan SpongeBob. Nyonya Puff senang banget karena dia yakin dan percaya dia bisa menghancurkan SpongeBob saat itu juga. Tapi ternyata SpongeBob malah mengarahkannya ke sekolah mengemudi miliknya Nyonya Puff. Dan mereka pun menabrak sekolah mengemudi miliknya Nyonya Puff tersebut sampai hancur. Yah, kena apes lagi deh Nyonya Puff. Jadi ceritanya SpongeBob dapat kejutan nih dari kedua orang tuanya. Tapi kedua orang tuanya memberikan kejutan di rumah Nyonya Puff. Dan ternyata SpongeBob ini mendapatkan kejutan karena dia telah lulus ujian SIM dari Nyonya Puff. Nah, orang tuanya SpongeBob bahkan memberikan hadiah mobil baru kepada SpongeBob nih. SpongeBob pun senang banget. Tapi berbeda dengan Nyonya Puff. Nyonya Puff nggak senang dong SpongeBob bisa mengemudi. Mungkin Nyonya Puff khawatir ya sama SpongeBob.
Menurut kamu gimana nih? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hah? Nyonya Puff nyuri kapalnya SpongeBob? Nah jadi pada saat itu SpongeBob ini berhasil mendapatkan SIM dari Nyonya Puff. Kemudian orang tuanya pun membelikan dia sebuah kapal baru, tapi Nyonya Puff tidak terima tuh. Dan pada malam harinya Nyonya Puff curi deh tuh kapal miliknya SpongeBob. Tapi Nyonya Puff nggak tahu kalau SpongeBob tidur di kapalnya. Dan terjadilah adegan rebut-rebutan kapal antara Nyonya Puff dan SpongeBob tuh. Kasian banget gak sih sama SpongeBob, badannya sampai habis gitu. Nah pas Nyonya Puff menyalakan radio, SpongeBob keluar tuh dari radionya. Dan terjadi lagi deh tuh rebut-rebutan kapal. SpongeBob kaget dong, ternyata yang berusaha mencuri kapalnya adalah Nyonya Puff. Dan Nyonya Puff pun akhirnya dipenjara lagi karena ulahnya tersebut. Menurut kalian gimana nih guys? Jangan lupa komen.